Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini, di hari Minggu yang indah ini, kita boleh kembali berkumpul untuk kita sama-sama beribadah, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan dalam ibadah pada Minggu hari ini. Haleluya. Sebelum kita masuk ke ibadah pada pagi hari ini, mari kita ambil waktu untuk bersatu teduh sejenak. Kita ucapkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita ambil waktu untuk bersatu teduh sejenak. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih atas rahmat-Mu yang selalu baru Tuhan setiap pagi. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Tuhan baik buat kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, Yesus. Bapa yang baik, berterima kasih kami oleh karena kebaikan-Mu, anugerah Tuhan. Kami ada sampai saat ini menikmati berkat-berkat-Mu, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang malam Engkau sudah jaga pelihara kami, ketika kami beristirahat Tuhan sudah memberkati kami dengan kesehatan, sehingga pagi hari ini kami boleh ada lagi di tempat ini. Semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami hanya kepada-Mu. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Kami percaya Engkau sudah mengampuni setiap pelanggaran dosa kami, sehingga kami menjadi umat-umat-Mu yang layak untuk kami meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami mengatakan dalam tangan kemurahan Tuhan. Engkau yang beracara di tengah-tengah ibadah kami. Roh Kudus bekerja, menjamah, memenuhi setiap kami, sehingga kami yang datang dengan berbagai persoalan, dengan berbagai pergumulan, dengan membawa sakit penyakit, tapi ketika kami beribadah kepada Tuhan, maka kami akan melihat tiap hidup kami pulang dengan sukacita, membawa kemenangan, membawa kesembuhan, bahkan membawa pemulihan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab itu kami melakukan ibadah kami ini dengan penuh sukacita, dengan penuh hati yang tertuju kepada Engkau. Karena kami tahu fokus kami hanya kepada Engkau Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi Engkau yang ambil alih pelayanan pada saat ini. Kuasa-kuasa kegelapan yang tidak tinggal diam untuk mengganggu ibadah kami, dalam bentuk apapun dia mau bekerja mengganggu ibadah kami, dengan satu hati kami tolak kuasanya dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kuasa-Mu yang bekerja dinyatakan di tempat ini. Kami umat-umat-Mu, kami pelayan-pelayan-Mu, Engkau urapi. Kau percayakan kami yang membawa kami dalam pujian penyembahan, musik singer, diserahkan dalam tangan Tuhan, multimedia share kolektan. Kami sama-sama diurapi oleh Tuhan. Otoritas Allah, kuasa Roh Kudus-Mu berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berdoa setiap umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan, hentar mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuji, meninggikan nama di atas segala nama itu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulaikan ibadah kami pada saat ini. Kami buka tabiskan dalam satu nama yang ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Engkau Allah kami yang bertahta di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja buat kami Tuhan. Roh Kudus menaungi kami, Roh Kudus mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kami ingin lebih lagi memuji nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terimalah pujian kami Tuhan, biar pujian kami boleh menjadi persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya melihat lambaian tangan yang ekspresi wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Amin. Amin. Kita mau suarakan haleluya 3 kali bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Hari-hari kulalui bersama Yesus. Amin. Naikkan pujian ini.
Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar pagi hari ini hati kami boleh penuh dengan pujian Tuhan. Hati kami boleh penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Biar kami boleh maknai setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Biar kami boleh imani setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya.
terima kasih Tuhan. Biar pujian yang boleh kami naikkan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan boleh menjadi tanah yang subur Tuhan untuk menerima firman-Mu. Biar firman-Mu boleh berbuah dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah urapan-Mu Tuhan, hikmat-Mu boleh turun sepenuhnya atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Dingin ya. Lemes. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya percaya kabar kita adalah kabar yang sangat berbahagia. Karena kita masih ada, boleh bersama-sama berkumpul untuk kita memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya. Yang saat ini Bapak Ibu Gembala sedang ada pelayanan di luar kota. Tuhan Yesus memberkati untuk kepercayaan yang diberikan buat saya untuk melayani kita dengan firman Tuhan. Mari kita akan melihat kebenaran firman Allah pada saat ini. Yang kita akan membaca buka satu ayat firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang keempat. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang keempat. Kita akan membaca bersama-sama satu ayat ini dengan kasih Kristus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang keempat. Bersama-sama kita baca 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anak ibu, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Satu pertanyaan buat kita ayat ini. Buat kekristenan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah kita percaya, apakah kita mengimani bahwa roh yang ada di dalam hidup kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena ini Alkitab berkata, dan dia meyakini dalam hidup pribadi kita, lepas pribadi, bahwa roh yang ada di dunia ini nggak ada apa-apanya. Roh yang dimaksud dalam dunia ini adalah roh-roh penguasa-penguasa yang kita tidak lihat. Ya. Dan apakah kita percaya bahwa itu kecil daripada roh yang ada di dalam hidup kita, yaitu roh Allah, Roh Kudus? Sulit untuk menjawab. Percaya atau tidak percaya itu lebih besar atau tidak. Karena pada kenyataan perjalanan kekristenan banyak orang yang akhirnya kalah dengan keadaan situasi kondisi dunia saat ini. Dengan godaan yang ada di dalam dunia ini, kalah. Tidak bisa bertanding mengalahkan roh-roh yang ada di dunia ini. Kita tidak bisa lihat. Alkitab berkata bahwa lawan kita bukan darah dan daging. Artinya secara fisik. Tidak. Lawan kita bukan darah dan daging. Tetapi lawan kita adalah yang tidak kelihatan. Sebab itu apa yang dikatakan oleh firman Allah oleh Efesus mengenai perlengkapan senjata Allah. Roh yang kita tidak bisa lihat, musuh yang tidak kita lihat, kita bisa lawan dengan apa? Paulus berkata, Efesus berkata bahwa lawanlah dia dengan firman.
Firman itu adalah yang memberi kuasa dalam hidup kita. Kuasa yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita, kita sudah baca tadi, lebih besar dari penguasa-penguasa yang ada di dunia ini. Kalau kita melawan darah dan daging, fisik secara kelihatan kita bisa tahu, kita bisa lihat. Ketika dia mau memukul kita, kita tahu, kita bisa menghindar di mana dia mau pukul, di mana kita bisa. Tapi ini nggak kelihatan, penguasa-penguasa udara atau yang dinamakan dengan setan. Nggak ada yang bisa lihat. Dia menyerang kita di bagian mana kita nggak tahu. Pada saat mana dia menyerang kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Tetapi kalau kita percaya bahwa 1 Yohanes 4 tadi ayat 4 berkata bahwa roh yang ada di dunia ini lebih besar daripada yang kita miliki adalah Roh Kudus, Roh Tuhan yang lebih besar. Nggak ada apa-apanya roh yang ada di dunia ini, nggak ada apa-apanya, asalkan kita percaya. Haleluya. Kalau kita menarik kembali dari ketika Allah menciptakan manusia, dikatakan di sana Allah memberi kuasa kepada mereka. Allah berkata kepada manusia itu ketika diciptakan, dia bilang, aku beri kuasa untuk engkau bisa menguasai segala ciptaan yang ada di Taman Eden. Engkau bisa menguasai semuanya yang ada di Taman Eden. Itu Allah berikan, Allah kasih kepada manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Itu yang saya katakan tadi, apakah kita mengimani, mempercayai bahwa roh itu lebih besar, roh Allah lebih besar dalam hidup kita daripada roh yang ada di dunia ini? Percaya nggak kita kepada roh itu, Roh Kudus, kepada roh Allah itu, bahwa dia sanggup mampu mengalahkan segala tipu muslihat iblis? Tapi melihat dari perjalanan, satu contoh, Adam ternyata tidak bisa mempertahankan. Kenapa? Ketika Allah beri kuasa kepada dia, akhirnya dengan godaan ular, dengan tipu daya, dengan tipu muslihat iblis, akhirnya mereka kehilangan kuasa. Akhirnya mereka kehilangan kuasa Allah itu yang dipercayakan, yang diberikan kepada mereka. Allah katakan, engkau menguasai semua yang ada di Taman Eden ini. Bahkan ular yang ada di situ, iblis yang ada di situ, dikatakan engkau menguasainya. Tunduk kepada kuasa Allah. Tapi itulah kehidupan manusia. Akhirnya mereka tidak mampu mengalahkan godaan, mengalahkan apa yang ditawarkan oleh iblis, oleh dunia kepada manusia. Makan saja nggak apa-apa, kata si ular kepada Hawa. Oh enggak. Allah dia sempat memakai firman. Karena firman berkata, Allah berkata, tidak boleh kamu makan, karena kalau kamu makan kau mati. Tapi dengan tipu daya dari iblis, dia berkata, enggak begitu. Kenapa dibilang kamu nggak boleh makan? Karena ketika kamu makan, engkau akan sama seperti dia. Tertarik. Siapa sih yang nggak mau sama seperti Allah? Pasti mau. Bahkan ular berkata, bahkan engkau akan melebihi dari dia. Hawa tergoda, dia memakan dan diberikan kepada Adam. Adam tergoda, dan saat itulah jadi firman, engkau mati. Tidak bisa mempertahankan. Sehingga dari situ dosa-dosa mulai, iblis mulai menguasai, dunia mulai menguasai manusia, ciptaan yang ada di dunia ini. Akibat dari dosa, Roma berkata, akibat dari dosa satu orang, Adam, akhirnya semua manusia itu berdosa karena kehilangan kuasa. Tidak ada lagi kuasa yang bisa untuk berperang melawan penguasa-penguasa jahat.
kita manusia? Tidak. Apakah itu hasil dari manusia sehingga kita mampu kembali diberikan kuasa, Otoritas itu dalam hidup kita. dengan keberadaan manusia yang penuh dengan kegelapan, dengan penuh dosa, yang akhirnya Allah melihat kehidupan manusia yang ada di dunia ini, sehingga jadilah yang dikatakan oleh Injil Yohanes 3:16, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Adalah supaya manusia yang sudah kehilangan kuasa itu bisa kembali Direbut, diambil oleh Tuhan. ketika Yesus ada di dunia ini. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dia berkata, kamu menjadi anak-anakku dan kamu akan kuberi kuasa menjadi anak-anakku. Coba buka Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ini Yesus kembali ambil kuasa itu untuk diberikan kepada kita Yang percaya tentunya. Sekali lagi makanya saya katakan tadi, percaya nggak kita kalau kuasa itu sudah ada dalam hidup kita, yang mampu untuk melawan kuasa-kuasa yang tidak kelihatan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya Dalam nama Yesus. Nah, kalau kita masih ragu, jangan pakai ayat ini. Kalau kita masih ragu bahwa ada nggak kuasa itu dalam hidup kita, jangan pakai ayat ini. Nggak usah percaya dengan ayat ini. Tetapi tegas Yesus berkata, tetapi semua orang yang menerimanya. Dia tidak maksa kita. Perhatikan kata-katanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, mau terima atau tidak silakan, itu hak kita. Diberinya kuasa. Kalau kita terima dia, apa yang dia katakan akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kenapa dikatakan supaya kita menjadi anak Allah? Ini kalau kita pelajari, sesungguhnya ini Yesus sedang membawa hidup kita bahwa ketika kita jadi anak-anak Allah, ketika kita jadi anak-anak Tuhan, bukan anak-anak gampangan. Kalau kita belajar teologi ada itu. Tetapi ini saya akan bawa anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu artinya ini yang dia sedang sampaikan kepada kuasa-kuasa kegelapan. Ketika kita terima Yesus, diberi kuasa, maka mereka, Iblis itu tidak berhak lagi atas hidup kita. supaya kita menjadi anak-anak Allah. Kalau kita sudah jadi anak-anak Allah, siapa yang bisa Mengambil kita daripadanya selain kita yang keluar dari Dia. Haleluya. Nggak ada yang bisa ambil kita dari Tuhan selain kita yang akhirnya sama seperti Adam. dan Hawa, akhirnya mereka keluar dari apa yang dikatakan oleh Yesus, oleh Tuhan kepada mereka. Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Alkitab ada. Ketika anak-anak Skewa ini melihat Paulus kalau mengusir setan roh jahat, dia pakai dalam nama Yesus. Kan gitu. Karena Alkitab Filipi berkata di dalam nama Yesus segala yang ada di dunia ini bertekuk lutut. Siapapun dia. Sehingga ketika anak Skewa ini berjumpa dengan orang yang kerasukan setan, mereka berjumpa dan mereka berkata, hai iblis, hai setan, keluar dalam nama seperti yang diberitakan oleh Paulus. Mereka mencoba seperti itu, siapa tahu bisa. Tetapi iblis itu berkata, orang yang kerasukan setan berkata, hei Paulus, aku kenal. Yesus aku kenal. Nah, kamu ini siapa?
Iblis itu tahu. Makanya saya katakan tadi, ketika kita jadi anak-anak Allah, nggak ada yang bisa untuk mengambil kita dari Allah. Sehingga iblis pun tahu. Haleluya. Iblis pun tahu keberadaan kita manusia ini adalah milik Tuhan. Sehingga ketika dia berkata kepada tujuan anak Skewa, dia berkata, Paulus aku tahu, aku kenal dia. Yesus apalagi? Tapi kamu ini siapa? Kok mau coba-coba pakai nama Yesus? Kamu ini siapa? Akhirnya mereka diserang oleh iblis, oleh kuasa kegelapan, oleh orang yang kerasukan setan. Iblis kenal kita, iblis tahu kita bahwa ini anak Allah, nggak boleh. Jangan berani-berani. Kenapa? Bukan karena diri kita, tetapi karena kuasa yang ada dalam hidup kita. Dia tahu kita adalah anak Allah, sehingga iblis pun nggak berani. Dia tahu, dia kenal hidup kita. Kita ini ada hidup di dalam Tuhan. Kita ini adalah milik Kristus, kepunyaan Allah. Itu yang dikatakan oleh 1 Petrus pasal kedua ayat 9. Imamat yang raja di bangsa yang kudus, yang tadinya hidup dalam kegelapan, diangkat masuk pada terangnya yang ajaib, menjadi anak-anak Allah yang sempurna di dalam Kristus. Sehingga kalau kita percaya kuasa itu ada dalam hidup kita, kita percaya tidak ada yang bisa mengambil kita daripada Dia. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Dia. Seperti Paulus berkata, apakah yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Gak ada. Pencobaankah, kelaparankah, penderitaankah, semua yang dia sebut itu mengenai hal-hal yang tidak enak untuk kita hadapi. Tetapi Paulus tegaskan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Enggak ada. Karena Paulus tahu karunia Tuhan mengangkat dia menjadi anak itu luar biasa. Demikian juga kekristenan hidup kita sebagai orang yang percaya. Percayalah bahwa kuasa yang Tuhan berikan itu tidak sebanding dengan kuasa yang ada di dunia ini. Asalkan kita percaya. Ketika kita percaya itu, iblis juga tidak berani. Kenapa? Karena dia kenal kita. Dia tahu kita. Kita berasal dari mana? Alkitab berkata kita berasal dari Kristus. Sehingga dia tidak berani. Ketika iblis mau mencobai Ayub, enggak sekedar dia datang langsung coba, enggak. Tetapi dia datang dulu kepada Tuhan. Dia mau izin. Dia datang kepada Allah, dia berkata, boleh enggak aku cobai Ayub? Allah berkata, silakan. Monggo. Silakan. Tetapi satu pesan Tuhan, satu yang tidak boleh, nyawanya, karena itu milikku. Jadi gini, ketika kita diizinkan kita mengalami hal-hal seperti Paulus bilang, penderitaan, pencobaan, kelaparan, penganiayaan, itu seizin Tuhan. Satu hal yang Paulus katakan, bertahan. Karena dia katakan bahwa apa yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita alami tidak melampaui batas kekuatan kita manusia, tetapi dia tahu sampai di mana batas kekuatan kita. Sehingga Ayub ketika dia izinkan dicobai oleh Allah, oleh iblis, diuji imannya, dia tahu Ayub mampu. Sehingga dia berkata kepada iblis, jangan ambil nyawanya karena itu milikku, karena itu hakku. Jadi ketika Allah izinkan sesuatu terjadi kepada kita, percayalah bahwa itu segala sesuatu yang Tuhan izinkan karena Tuhan mampu. Kita sebagai anak-anaknya mampu menghadapi, mampu mengatasi, bahkan mampu keluar dari persoalan itu. Jadi ketika kita jadi anak-anak, kalau sedikit-sedikit nyerah, waduh, nggak kuat, nggak mampu, nggak kuat, nggak mampu. Tuhan bilang dia tahu kemampuan kita. Sehingga Paulus berkata, di saat aku lemah, di saat itulah aku kuat. Apa yang kuat? Roh yang ada dalam hidupnya yang menguatkan dia. Dia berkata secara batin dia, secara jasmani dia lemah.
Tetapi ketika dia menghadapi persoalan, saat itulah dia jadi kuat. Apa yang kuat? Roh, sekali lagi, kuasa yang ada dalam hidupnya menguatkan dia, memampukan dia untuk bisa dia melewati setiap persoalan yang dihadapi oleh kita, anak-anak Tuhan. Lukas pasal 10 ayat ke-19 di sana berkata, kita buka Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini berbicara tentang penguasa-penguasa yang ada di dunia ini. Jadi percayalah bahwa kuasa iblis itu ada di bawah kaki kita, orang percaya, anak-anak Tuhan. Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ini adalah binatang-binatang yang kecil tapi berbahaya. Yang satu gede berbahaya, yang satu kecil. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak bisa lihat dia, tiba-tiba sudah gigit, itu yang bahaya. Tetapi dia berkata ini berbicara tentang hal-hal yang akan menjatuhkan kita, menggoda kita, membawa kita, merebut kita dari Allah. Tetapi diberikan kamu kuasa. Kita diberikan oleh Allah kuasa untuk menginjak segala godaan-godaan iblis, untuk mampu mengalahkan kekuatan-kekuatan dunia ini, sehingga tidak ada yang dapat akan membahayakan hidup kita. Enggak ada. Tidak ada. Kenapa? Sekali lagi, karena kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita itu lebih besar. Itu saja dulu kita imani, kita percaya kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Sehingga ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Tugasnya mengangkat kita menjadi anak-anak Allah dan memberikan otoritas kuasa dalam hidup kita. Sehingga dikatakan oleh firman Allah, ketika dia mati di kayu salib, kemenangan terjadi. Iblis dikalahkan, musuh dikalahkan. Ibrani 2 ayatnya yang ke-15. Ibrani 2 ayat yang ke-15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya pada maut. Bahwa dikatakan dengan jalan demikian, jalan apa? Yaitu jalan kematian. Melalui kematian Yesus di kayu salib, itulah yang membebaskan kita, membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ini berbicara tentang manusia yang tadinya hidup dalam perhambaan dosa, hidup dalam kuasa kegelapan, hidup di bawah kuasa gelap, yang olehnya akhirnya kematian Kristus membawa mereka kepada kemerdekaan, membebaskan mereka yang bertahun-tahun, berabad-abad hidup dalam dosa. Kalau kita menghitung dari kejatuhan manusia, dosa manusia itu sampai kepada akhirnya Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa, berapa puluh tahun, berapa ribu tahun, berapa abad. Manusia hidup dalam tekanan, manusia hidup dalam kegelapan. Bangsa Israel sendiri hidup di dalam perbudakan oleh Mesir. Tetapi oleh karena Yesus dengan jalan demikian, jalan apa yang diambil? Yaitu jalan salib, memberikan hidupnya untuk menebus hidup kita, membawa kita keluar dari kegelapan, dari perhambaan dosa itu. Dan
yang saya katakan tadi 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Yang tadinya hidup kita dalam kegelapan, tetapi diangkat masuk pada terangnya Yesus. Sehingga dikatakan kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu sebabnya kita sangat bersyukur. Nah, bagaimana? Yesus sudah mati, Yesus sudah merdeka, Yesus sudah merdekakan kita dari dosa, berikan kuasa. Janjinya ketika dia naik, dia akan berikan kuasa. Kisah 1 ayat 8. Nah, ketika ada kuasa itu, kita mau buat apa? Nah, pertanyaan kan sekarang gitu. Sudah kembali, Yesus berkata kepada Petrus, engkau akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang engkau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Aku akan berikan kau kuasa. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus. Artinya ini dengan hidup kita sama. Tuhan sudah angkat kita jadi anak-anak Allah. Nah, ketika kuasa itu ada dalam hidup kita, lu mau ngapain, mau apa? Apakah cuma jaga-jaga iblis itu datang dalam nama Yesus? Cuma sampai di situ. Perhatikan ketika orang percaya berdoa bersama meminta Roh Kudus memenuhi mereka, Kisah 1 ayat 8. Apa yang dikatakan Kisah 1 ayat yang ke-8? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksiku, bukan diam. Karena kuasa itu gak akan berfungsi dalam hidup kita kalau kita diam. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem, dalam keluarga. Kalau dalam keluarga aja kita sudah jadi saksi, jadi berkat, waduh, apakah itu ada kuasa, ada Roh Kudus dalam hidup kita? Tetapi ini ayat berkata, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, berbicara tentang keluarga. Keluar di Yudea, itu berbicara tentang lingkungan. Samaria lebih besar lagi, Indonesia, dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu di mana? Enggak ada yang tahu. Siapa yang sudah sampai ke ujung bumi? Ujung bumi nggak tahu di mana. Ada nggak ya? Kuliah dapat ujung bumi itu di mana? Ditemukan nggak di mana? Nggak ada. Mungkin kita yang ada di ujung bumi ini kali nggak tahu. Tetapi dia berkata, jadi ini ujung bumi berbicara itu tidak terbatas di mana kita jadi saksi. Tidak dilihat, oh di situ daerah enak, bagus, aman, kita beritakan Injil di situ aja. Enggak. Tetapi dikatakan jadi saksi, tetapi dimulai dulu dari kita, dari organisasi kecil yang Tuhan bentuk, yaitu keluarga. Fungsikan kuasa itu dalam hidup kita. Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita, kuasa itu sudah ada dalam hidup kita. Fungsikan. Alkitab berkata harus jadi saksi, harus jadi berkat. Di mana? Apakah cuma diam di tempat? Tidak. Kita harus keluar. Tujuannya supaya nama Yesus ditinggikan, supaya orang-orang yang masih terikat hidup dalam dosa, kegelapan dosa, lewat hidup kita sudah menerima kuasa, kita jadi terang bagi mereka. Dalam keluarga, mungkin dalam keluarga kita masih ada yang belum percaya, masih ada yang belum percaya kepada Yesus. Siapa yang jadi berkat? Kitalah. Haleluya. Kita yang jadi terang. Karena kita tadi dari kegelapan, tetapi oleh kasih karunia Allah kita diangkat masuk pada terangnya Kristus, melihat kemuliaan Tuhan. Yang tadinya kita ditutupi oleh kuasa kegelapan, tetapi oleh kuasa yang Tuhan berikan diangkat kita melihat mampu melihat, menjadikan mata kita yang tadinya gelap menjadi melihat terangnya Kristus. Fungsikan itu dalam hidup kita. Nah, kuasa itu ada dalam hidup kita. Apa yang harus kita pakai?
muslihat iblis. Ada strategi-strategi apa yang harus kita pakai dalam berusaha. Ada strategi yang harus kita pakai supaya usaha kita naik, supaya usaha kita lancar. Strategi-strategi itu, cara-cara bagaimana, namun tentunya dengan cara yang baik. Demikian juga ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak kelihatan, ada strategi yang harus kita bawa. Walaupun kuasa itu sudah ada dalam hidup kita, ada strategi. Efesus 6 ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Efesus 6 ayat 10 dan 11 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Yang pertama, strategi yang kita pakai, kita harus kuat dulu. Amen. Kita harus kuat dulu. Ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat dulu. Tidak mungkin yang lemah itu mampu mengalahkan yang kuat. Harus dia kuat dulu. Seorang petarung, seorang petinju, dia belajar, dia melatih dirinya, tubuhnya supaya kuat, supaya ketika dia ada di atas ring, ketika dia mau bertinju, dia sudah kuat dulu. Nggak ada petinju yang lemah, nggak ada. Dalam perlombaan itu nggak ada. Sehingga Paulus memakai iman kita seperti dalam perlombaan, seperti dalam pertandingan. Ada ayat firman Tuhan dari terjemahan lain. Perlombaan itu seperti pertandingan, pertandingan itu adalah pertarungan. Itu yang dipakai. Nggak ada orang lemah untuk mau bertarung, nggak ada. Nggak ada orang yang mempersiapkan diri untuk mau bertarung, nggak ada. Segala sesuatu dia harus persiapkan. Satu, harus kuat dulu. Iman kita, kepercayaan kita makin kuatkan dalam Tuhan. Jadi kalau ada masalah, ada persoalan, itu sedang menguatkan kita. Haleluya. Ada orang berkata ini masalah ini bikin saya lemah. Enggak ada masalah yang bikin lemah kita. Enggak ada. Tinggal bagaimana kita menyingkapi, tinggal bagaimana kita melihat masalah itu. Apakah masalah itu, segala masalah yang kita hadapi itu melemahkan kita? Enggak. Justru Allah, saya katakan tadi awal, justru Allah sedang menguji hidup kita, menguji iman kita, kekuatan iman kita sampai di mana. Baru kasih masalah kecil sudah lemah, baru kasih masalah kecil, pergumulan kecil sudah gak kuat. Bagaimana kalau kita hadapi seperti ini? Saya juga bertanya begitu, Tuhan mampu gak saya? Tetapi kembali saya beriman kepada Tuhan, saya percaya kuasa-Mu yang ada dalamku lebih besar dari masalah yang ada di dunia ini yang sedang saya hadapi. Dan saya tahu, saya percaya Allah mampu dan mampu membebaskan saya dari persoalan itu. Karena ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jadi harus kuat dulu. Kita perkuat, pertajam iman kita supaya kita mampu bertahan di situasi-situasi yang tidak mengenakan buat kita manusia. Yang terakhir, dua hal. Strategi yang pertama, kita harus kuat. Yang kedua, 1 Petrus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasalnya yang ke-9, 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-9. Atau kita baca mulai ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yang pertama tadi, strategi yang kita bisa bangun dalam hidup kita untuk melawan tipu muslihat iblis, penguasa-penguasa udara yang tidak kelihatan, yaitu kita pertama kuat dulu.
Kuat dulu kita di dalam Tuhan. Rohani kita, kesetiaan kita itu yang kita harus perkuat. Jangan jadinya nanti sama seperti tujuan Askewa tadi, mencoba lawan kuasa kegelapan tapi tidak kuat, karena rohani mereka tidak ada. Yang kedua, strategi yang kita pakai lawan dengan iman. Dia katakan ayat yang ke-8 tadi, ke-9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, iman yang kuat, yang tidak bergeser dari kepercayaan kepada Kristus. Itu teguh, tidak goyah. Iman yang teguh, iman yang kuat, itu yang kita bisa pakai untuk melawan dia. Sehingga akhirnya kita akan jadi sama seperti apa yang Paulus katakan. Galatia 20, hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dia percayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak pusingkan dirinya sendiri. Dia serahkan kepada Tuhan. Sehingga apapun yang mau menghalangi dia, apapun yang memerintangi dia, penderitaan apa yang dia hadapi, dia katakan tidak bisa memisahkan dia dari Kristus. Itu sebabnya percayalah bahwa hidup kita, kekristenan kita selalu ada dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah jadi anak-anak Allah, kita sudah diberikan kuasa, dan dia sudah katakan kepada iblis, kau gak bisa apa-apain, karena dia adalah anak-anakku. Karena dia ada kuasa, otoritas daripadaku. Segala kuasa yang ada di dunia ini ada di bawah kaki kita. Itu sebabnya percayalah, hari-hari ini, kedepannya kita mungkin akan menghadapi persoalan besar. Tetapi yakini, perkuat iman kita, lawan dia dengan kekuatan iman yang teguh. Maka kita percaya perjalanan hidup kita, di mana tujuan hidup kita, kemana arah hidup kita akan sampai ke sana. Mampu melewati setiap persoalan, mampu melewati setiap masalah, oleh karena kuasa Kristus. Yesus berkata, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang kita sudah terima bersama. Sekali lagi, biarlah hidup kita, rohani kita, kekristenan kita, kesetiaan kita semakin kita tambahkan dalam hidup kita. Karena itu adalah salah satu senjata untuk mampu melawan tipu muslihat iblis. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan yang kita sudah terima. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Oleh karena anugerah Tuhan, kami boleh menerima berkat yang besar yang tidak bisa diambil daripada kami. Berkat kuasa, otoritas yang Tuhan berikan kepada kami, yang untuk kami pakai melawan segala tipu muslihat iblis, penguasa-penguasa udara, penguasa-penguasa yang kami tidak bisa lihat secara kasat mata. Tetapi dengan percaya kami, dengan kuasa dan otoritas itu dalam hidup kami, kami mampu mengalahkan. Karena kami adalah milik-Mu, anak-anak-Mu yang Kau sudah beri kuasa bagi kami. Ampuni kami Tuhan, ketika selama ini kami meragukan kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kami. Ampuni kami ketika kami tidak percaya dengan kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami. Tetapi kembali firman-Mu datang mengingatkan kami bahwa kuasa yang Dia berikan lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab itu kami sangat berterima kasih, bersyukur karena kami boleh jadi anak-anak Tuhan. Dan kami mau bertahan sampai kepada kesudahan, sampai kepada tujuan hidup akhir kami, yaitu surga yang kekal, hidup bersama dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan itu dalam hidup kami, sehingga kami terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di akhir zaman ini.
Kami menjadi terang, jadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan, Engkau yang semakin ditinggikan, diagungkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima segala berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saya serahkan kembali kepada puji. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar, dan kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Ramli Kawatu. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga, dan juga terima kasih untuk setiap pelayan yang telah bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih untuk setiap jemaat yang telah hadir. Kita telah sama-sama melayani Tuhan di tempat ini, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Bagi jemaat yang mau memberikan persembahan secara transfer, persembahan pertama yaitu persembahan operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Bapak Dedi Chandra Dinata. Kemudian untuk persembahan yang kedua bagi jemaat yang mau transfer, yaitu untuk pembelian rokok yang kedua ya, bisa ditransfer ke rekening BCA Digital 000937 261639 diawali dengan kode bank 501 atas nama Bapak Aditya Sumirat. Kemudian bagi jemaat yang mau mentransfer persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 74005165574 atas nama Bapak Yance Menoreng. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer diharap untuk memberitahukan Bapak atau Ibu Gembala agar didoakan setelahnya. Kemudian untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 572542637 atas nama Ibu Ida Agustin Supriyatna. Kemudian besok kita memasuki doa puasa mingguan. Jadi jemaat mari kita mengikuti sama-sama doa puasa ini. Jemaat boleh memilih yaitu untuk puasa Esther, puasa Daud, Adam atau Daniel. Kemudian hari Rabu minggu depan akan diadakan ibadah komsel jam 7.30 malam. Nanti tepatnya akan diberitahukan di grup WhatsApp. Kemudian ada ibadah gabungan Belper dan WSP pada hari Jumat. Jadi bagi kaum pria dan kaum wanita, mari sama-sama kita ikuti ibadah ini hari Jumat jam 7 malam. Kemudian ada doa pagi di gereja, dihimbau untuk setiap jemaat dan pelayan untuk mengikuti doa pagi hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 pagi. Kemudian sorenya ada ibadah pemuda dan remaja YMB jam 6.15 sore. Kemudian kembali lagi informasi untuk ibadah hari Minggu jam 8 ibadah yang pertama, jam 10 ibadah anak-anak sekolah minggu, dan ibadah yang kedua jam 5 sore di gereja dan secara online. Ya. Pada pagi hari ini Ibu dan Bapak Gembala sedang ada pelayanan di Kediri, tidak ada bersama-sama kita, jadi kita doakan untuk pelayanan Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan biar Bapak dan Ibu Gembala boleh kembali bersama-sama kita minggu depan. Baik, mungkin ada pengumuman tambahan dari Ramli? Baik, jika tidak ada, mari kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kita bangkit berdiri dan kita akan tutup di dalam doa. Kita akan berdoa akhir ibadah kita. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Di akhir ibadah kami merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan yang terus Engkau limpahi dalam hidup kami. Sehingga sebelum kami berpisah dari tempat ini, teruslah kami menyerahkan setiap pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Engkau terus yang akan berkarya lebih dalam hidup kami. Berdoa setiap pergumulan umat-umat Tuhan yang ada, kami percaya mereka adalah milik-Mu. Mereka adalah milik Kristus. Sebab itu Tuhan, setiap persoalan yang mereka sedang hadapi saat ini, baik itu persoalan dalam keluarga pribadi, bahkan usaha pekerjaan, kami tahu Engkau ada bersama dengan mereka memberi jalan keluar. Sebab itu dengan kuasa-Mu dalam nama Yesus, Engkau yang mampu untuk memulihkan keberadaan umat-umat-Mu. Kami berdoa kalau di antara umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di tempat ini, ada yang sakit Tuhan dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing maupun yang mungkin ada di rumah sakit, kami berdoa dari tempat ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami percaya kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan dan memulihkan umat-umat Tuhan yang sedang sakit, sehingga mereka boleh sembuh, boleh pulih, kembali beraktivitas dengan baik, beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk dua hamba-Mu, Bapak dan Ibu Gembala yang tidak bersama dengan kami saat ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus, kami berdoa perlindungan Allah senantiasa jadi bagian kedua hamba-Mu ini, terlebih dalam pelayanan yang mereka saat ini berdiri. Urapan Allah, otoritas Allah berdaulat kepada hamba-Mu, sehingga mereka melayani dengan kuasa dan otoritas Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, sehingga mereka boleh kembali di tempat ini bersama-sama dengan kami jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan yang baik serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh program kerja yang ada di GPD Kota Wisata, program-program diakonia yang ada kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati semuanya itu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk bangsa kami, Indonesia yang kami cintai, di mana kami tinggal. Tuhan, doa kami berkat Tuhan senantiasa memberkati bangsa kami. Pemimpin-pemimpin kami dari pusat, daerah, kecamatan, bahkan kepada desa-desa RT RW kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami ini diberi roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin membawa negara Indonesia kami yang kami cintai ini. Secara khusus kami warga negara boleh menikmati kebebasan, terlebih kami umat-umat Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan segala aktivitas kami dalam tangan Tuhan. Ketika kami akan beraktivitas pada minggu yang akan datang, kami percaya Tuhan sudah dahulukan semuanya itu Tuhan. Dan kami percaya kami berjalan terus dalam penguasaan dan pengawasan Tuhan Yesus sendiri. Dan puji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan akhiri ibadah kami saat ini yang Tuhan sudah berkati. Ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami percaya perlindungan Allah menjadi bagian hidup kami sampai di tempat tujuan dengan selamat. Bahkan ketika kami beraktivitas, melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini, pemeliharaan Tuhan yang sempurna jadi bagian hidup kami. Kami akan akhiri pada kami pada saat ini, dan kami akan terima berkat dari Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, kita terima berkat dari Tuhan. Dan akhirnya kekasih-kekasih Kristus, terima dan bawalah pulang berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan terus tetap tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, orang-orang yang percaya, yang hidup bersama Dia dalam kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Kami memuji kebesaran